Selamat siang, Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang terkasih. Pada siang hari ini, kita bersama-sama berjumpa kembali lewat renungan siang pada hari ini. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kami hingga saat ini. Saat ini kami ingin bersama-sama untuk membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan sebagai dasar untuk melanjutkan kehidupan kami seterusnya. Tuhan, pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama membaca satu ayat dari Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33, saya akan membacakannya untuk kita semua. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sokrates, seorang filsuf Yunani kuno, mengatakan bahwa satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa kita tidak mengetahui apa-apa. Sekali lagi, satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah kita tahu bahwa kita tidak mengetahui apa-apa. Sokrates sebenarnya mengajarkan agar orang-orang rendah hati dan jangan sok tahu. Pada masanya ia sering bertanya kepada orang-orang di jalan. Tetapi orang-orang yang ditanyainya justru kesal dengan Sokrates karena seolah-olah dibuat bodoh oleh pertanyaannya. Padahal tujuan Sokrates adalah pengajaran. Tetapi orang-orang pada masanya merasa dirinya pintar dan mereka marah-marah kepada Sokrates. Sokrates bukanlah seorang Kristen, tetapi melalui dirinya kita dapat belajar untuk rendah hati dan mau menerima pengetahuan dari siapa saja. Hal ini sesuai dengan perkataan Rasul Paulus di dalam surat Roma bahwa kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah amat dalam, tidak terselidiki keputusan-keputusannya, dan tidak terselami jalan-jalannya. Ketika kita mengenal Allah, seharusnya kita tahu bahwa Dialah segala-galanya, dan kita adalah bagian kecil di dalamnya. Lalu apakah percuma ketika kita mendalami Allah? Ketika kita membaca firman Tuhan atau belajar tentang Allah? Karena kalau dipikir-pikir percuma juga kita mempelajari Allah yang begitu besar dengan kita yang sangat kecil ini. Jawabannya tidak percuma. Justru karena Allah sangat besar, sangat tidak terbatas, tidak berujung, kita dapat mengenal Dia dengan berbagai macam cara. Tidak harus belajar teologi untuk mengenal Allah. Bisa saja lewat kejadian-kejadian kecil sehari-hari kita dapat mengenal Tuhan. Karena pengetahuan akan Allah tidak terjangkau, sebenarnya kita dapat terus menyelidiki dan menyelami maksud Tuhan. Kita dapat terus bertanya, apa maksud Allah? Dan dapat terus berusaha menjawab apa maksud Allah tersebut. Dengan begitu, iman kita, pengenalan kita kepadanya akan terus bertumbuh. Percayalah karena keputusan-keputusan Allah tidak terselidiki, dan sungguh jalan-jalannya tidak terselami, maka pertolongan Allah bisa saja di luar pengetahuan kita. Allah dapat menggunakan cara-cara yang tidak terduga untuk menolong kita. Bisa jadi pertolongan Tuhan hadir lewat hal-hal sederhana di dalam hidup kita. Maka, marilah kita peka dan tetap rendah hati untuk terus-menerus menyelami Allah yang tidak terselami itu. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan memberkati. Amin.